Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kepemimpinan atau leadership. Sebelumnya saya sudah membahas tentang kepemimpinan, definisi, lalu fungsi dan power yang dibutuhkan agar seorang bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Kali ini saya akan membahas pendekatan kepemimpinan transformasional dan transaksional. Barangkali pendekatan kepemimpinan ini sudah cukup dikenal ya, dicetuskan oleh Avolio dan Bas, dan banyak digunakan oleh para peneliti, mahasiswa S1, S2, S3 dalam riset-riset tentang kepemimpinan. Baik, di sini kita bisa lihat ada perbedaan kepemimpinan transformasional dan transaksional, tapi barangkali yang harus saya ingatkan kembali bahwa tidak ada satupun tipe kepemimpinan yang tepat dalam semua situasi. Artinya transaksional bisa tepat, transformasional bisa tepat asal sesuai dengan situasi dan kondisi, karakteristik sumber daya manusia, tujuan, jenis pekerjaan, dan lain-lainnya. Baik, kita mulai. Kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang memberikan bimbingan atau mengguide atau memotivasi bawahannya dengan secara langsung menekankan pada tujuan, pada peran, tugas, dan tanggung jawab bawahan. Jadi artinya ada penekanan yang jelas gitu, ada kejelasan apa sih tujuan pekerjaan saya atau goalnya atau targetnya misalnya ya. Lalu peran saya apa, tugas saya apa, sehingga ketika seseorang bekerja itu betul-betul dia memahami dengan baik. Karakteristiknya memiliki 4 macam, yaitu contingent reward, management by exception, active and passive, serta laissez-faire. Berikutnya adalah kepemimpinan transformasional. Itu leaders who provide the 4 I's: individual consideration, inspirational motivation, idealist influence, and intellectual stimulation. Jadi karakteristik dari kepemimpinan transformasional ini adalah 4 aspek yang diawali dengan huruf I atau I tadi ya. Baik, saya mulai dengan menjelaskan pendekatan kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan transaksional ini hanya bisa dijalankan dengan baik, efektif apabila syarat pertamanya adalah perusahaan memiliki sistem yang baik atau organisasi sudah memiliki sistem yang baik. Yang baik itu ada 2 karakteristik barangkali ya, yang utamanya. Yang pertama adalah jelas, efektif, artinya mempermudah bukan mempersulit orang bekerja, mendorong orang untuk memotivasi orang untuk bekerja lebih baik. Dan sistem itu jelas disebut baik kalau dia juga selalu dievaluasi ya, dan diupdate. Baik, karakteristik yang pertama adalah contingent reward. Jadi seorang pemimpin, ciri khas dari transaksional adalah ada kejelasan dari awal bahwa kalau bawahannya bekerja dengan baik, maka dia akan mendapatkan reward ini. Menjanjikan reward apabila seseorang bekerja dengan baik. Dan sangat mendorong atau menekankan kepada pencapaian target atau kinerja yang maksimal. Saya pikir ini saya menemukan banyak sekali orang merasa puas dengan pemimpin seperti ini ya. Mereka betah, loyal, memiliki komitmen karena berhadapan dengan pemimpin yang memang fair sekali ya dalam memberikan reward dan punishment tentunya. Artinya di sini kita tidak membayangkan bahwa reward punishment yang diberikan oleh pemimpin itu adalah dari personalnya ya, tapi dari tadi sistem perusahaannya memang sudah menjamin itu gitu. Artinya pemimpin itu hanya mempertegas, hanya mendorong saja agar perusahaan memang konsisten kepada sistem yang sudah dibuat. Dan itu sudah sangat menyenangkan bawahan ya dalam prakteknya. Baik, berikutnya adalah manajemen by exception aktif. Artinya dia sangat aktif dalam memonitor
kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari aturan dan standar. Barangkali di sini perlu dipahami bahwa melakukan pengawasan atau pencarian penyimpangan ini dalam konteks supaya pencapaian target atau tujuan tidak sampai meleset, bukan dalam konotasi negatif dalam rangka mencari-cari kesalahan bawahan, bukan sama sekali ya. Makanya dia bersifatnya prepare, karena apabila dia menemukan penyimpangannya lebih awal, maka dia segera mengambil koreksi segera atau mengambil keputusan atau memperbaikinya secepat mungkin gitu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa dimensi dari manajemen by exception aktif ini lebih cenderung kepada seseorang yang memang concern kepada pencapaian kinerja yang tinggi. Baik, berikutnya manajemen by exception pasif, di mana ketika sistem sudah baik, aturan sudah disampaikan dengan jelas, disosialisasikan dengan baik dan jelas, pemimpin cenderung tidak ingin mengintervensi, tidak ingin mencampuri, tidak ingin terlalu banyak mengatur yang lain-lainnya selama target itu bisa dicapai. Artinya dalam proses tidak melihat ada penyimpangan, sehingga kita tidak akan menemukan pemimpin itu misalnya moody, emosional, berbuat berdasarkan like and dislike, membedakan seseorang berdasarkan gender dan lain-lain misalnya ya. Baik, berikutnya laissez-faire, yaitu sangat menekankan kepada tanggung jawab. Jadi dengan kondisi organisasi atau perusahaan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa membayangkan bahwa yang diharapkan dari pemimpin adalah tanggung jawab dari bawahan. Artinya diharapkan bawahan itu silahkan, Anda tinggal bekerja sebaik mungkin. Ini wadahnya sudah sangat baik gitu ya, aturan-aturannya sudah sangat mensupport gitu, sehingga pemimpin sangat menghindari mengambil keputusan di luar dari apa yang dibutuhkan gitu. Jadi tanggung jawab dari bawahan di sini barangkali dituntut lebih tinggi ya. Baik, kepemimpinan jenis transaksional ini di mana ya kira-kira cocoknya? Menurut saya banyak sekali, terutama di Indonesia gitu ya, curhatan, keluhan, komplain dari bawahan karena pemimpin yang tidak jelas. Jadi bahkan gitu ya, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan kepemimpinan yang cenderung transaksional, menurut saya itu sudah sangat baik gitu ya, karena bagi bawahan itu udah cukup menenangkan gitu kan. Artinya bawahan bisa bekerja sebaik mungkin dengan jaminan adanya kepastian, jaminan-jaminan gitu. Dan dalam realitanya ini harus diakui bahwa banyak sekali misalnya organisasi yang sistemnya kurang baik karena pemimpinnya memang kurang transaksional gitu. Padahal misalnya posisi-posisi yang yang beresiko itu sangat membutuhkan kepemimpinan transaksional, misalnya resiko tinggi di misalnya terkait keuangan, terkait misalnya keselamatan, misalnya kesehatan dan lain-lain ya. Baik, berikutnya kepemimpinan transformasional. Oh iya, jadi ketika kita membedakan antara kepemimpinan transformasional dan transaksional itu tidak ekstrim ya. Kalau misalnya transaksional itu di kiri, transformasional itu di kanan, itu bukan berarti kalau orang itu transaksional dia pure transaksional. Tapi yang ada adalah cenderung transaksional. Begitu juga dengan transformasional, berarti cenderung transformasional gitu. Baik, ciri khas dari kepemimpinan transformasional dari namanya kita bisa mudah mengingat transform ya. Transform itu berarti merubah orang. Kalau tadi dari transaksional berarti transaksi ya, berarti ada proses hanya sekedar posisi saat ini, silakan seperti saat ini kita bertransaksi, Anda bekerja dengan baik,
kami memberikan yang terbaik begitu ya. Tapi kalau di transformasional barangkali ada upaya terus-menerus untuk merubah orang dari kondisi yang saat ini, tentunya menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, karakteristiknya adalah idealis influence. Jadi memberikan satu visi misi, satu rasa terhadap kebanggaan kepemilikan terhadap visi misi organisasi atau perusahaan dengan menunjukkan adanya respek dan kepercayaan. Jadi bawahan itu melihat bahwa pimpinan itu adalah gambaran dari visi dan misi perusahaan, dan bawahan itu melihat bahwa pimpinan itu dengan menjalankan visi dan misi itu terlihat baik, terlihat misalnya tidak ketinggalan zaman, terlihat pergaulannya juga luas, terlihat kinerjanya juga baik. Artinya gain respect and trust dari bawahan itu bukan sekedar karena dia gambaran visi misi, tapi gambaran visi misinya ditunjukkan dengan tidak ada masalah dengan kinerja dan lain-lainnya. Yang kedua, inspiration. Jadi inspiration artinya menginspirasi, mengajak orang untuk berbuat paling maksimal. Kadang-kadang menggunakan simbol-simbol atau media untuk memfokuskan effort dari bawahannya. Nah, sangat ingin mengajak bawahannya agar memahami, meyakini bahwa bekerja semaksimal mungkin itu adalah sesuatu yang memang harus dicapai. Jadi misalnya ya, saya ambil contoh misalnya dosen. Seorang dosen kalau hanya sekedar mencapai target barangkali sama saja dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya atau jabatan-jabatan lainnya gitu ya. Tapi ketika memikirkan seorang dosen itu hasil kerjanya bukan sekedar mahasiswa lulus, tapi juga mahasiswa itu selain mudah bekerja juga beretika, memiliki moral yang baik, maka pimpinan dari seorang dosen itu harus mampu menginspirasi dosen agar bekerja bukan sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Misalnya seperti itu. Beberapa profesional mungkin cocok dengan kepemimpinan transformasional, misalnya profesional lain misalnya di konsultan hukum misalnya ya, di banyak atau misalnya di organisasi pemerintahan di mana bekerja bukan sekedar untuk mencapai tujuan target kerja, tapi juga memang di sini ada aspek pengabdian misalnya kepada masyarakat. Di organisasi-organisasi sosial juga seperti itu. Baik, berikutnya adalah intellectual stimulation. Jadi sebetulnya intellectual stimulation ini sangat terkait dengan inspiration. Jadi seseorang akan bekerja lebih baik lagi gitu ya apabila memang dia terus-menerus mengembangkan diri. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang transformasional harus terus mendorong bawahannya untuk mengembangkan diri, belajar, meningkatkan wawasannya, dan berlatih untuk mengambil keputusan secara hati-hati karena dampaknya bukan sekedar kepada pencapaian tujuan atau target kerja misalnya. Baik, berikutnya yang terakhir adalah individualist consideration. Jadi memang kalau tadi saya ajak mengambil contoh misalnya seorang guru atau dosen, itu agar dia bukan sekedar mengajar, mendidiknya sampai dengan siswa bukan hanya berperilaku etis di sekolah atau di kampus, tapi juga misalnya di masyarakat, itu membutuhkan memang rasa tanggung jawab yang besar sekali. Nah, dari situ jelas ada satu effort yang lebih sehingga pimpinan memang dituntut untuk memperhatikan bawahannya itu secara personal, memperlakukannya berbeda, memberikan bimbingan, konseling, bukan hanya sekedar terkait pencapaian target kerja, mengajar misalnya, tapi juga terkait bisa saja permasalahan-permasalahan pribadi dan keluarga, karena
aspek-aspek di luar pekerjaan itu bisa mengganggu kepada maksimalisasi kinerja dari bawahannya, seperti itu. Jadi dari dua penjelasan tadi tentang kepemimpinan transformasional dan transaksional, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa tidak ada satupun yang paling baik, tidak ada satupun yang paling buruk. Yang paling baik adalah yang paling tepat, sedangkan yang paling buruk adalah yang paling tidak tepat dengan situasi dan kondisi. Baik, terima kasih.